Hai, perkenalkan nama saya Nia Puspitasari dari Pendidikan Akuntansi. Nah, hari ini akan saya membahas sedikit tentang arsitektur perbankan Indonesia atau di awam disingkat dengan API. Nah, banyak yang sudah tahu tentang API ini, ada juga yang belum tahu bahkan bingung apa sih itu API. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang API. Nah, yang pertama dari pengertian API ya. Nah, Oke, API ini merupakan arsitektur perbankan Indonesia. Ya, kita tahu API itu arsitektur perbankan Indonesia. Jadi, API ini merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentan waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, API ini berarti kerangka ya, pondasi ya, yang membentuk perbankan kita menjadi apa, memberikan arah perbankan kita kemana, dan memberikan tatanan industri kita, iya, dan sifatnya menyeluruh dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Apakah API ini hanya ada saja? Apakah tidak ada latar belakang atau fakta mempengaruhi adanya API? Ada. Nah, ini berikut tentang latar belakang terbentuknya API. Yang pertama, pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 1980-an. Seandainya waktu itu tidak ada API, jika dihitung dari 1980-an sampai sekarang, betapa menjamurnya bank swasta nasional yang ada di Indonesia ya. Yang kedua, ada peran sektor perbankan dalam memobilisasikan dana masyarakat mengalami peningkatan yang sangat besar. Yang ketiga, ada prinsip kehati-hatian atau prudence yang diabaikan oleh perbankan swasta. Nah, yang ketiga ada visinya. Nah, setiap organisasi atau setiap hal yang terbentuk itu pasti ada visinya atau tujuan. Nah, tujuan API ini adalah mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kita ketahui bahwa perbankan itu salah satu faktor pendorong ekonomi nasional kita. Seandainya tidak ada API, apa yang terjadi? Sedangkan perbankan swasta di negara kita menjamur sejak 1980-an. Mungkin kita tidak bisa membayangkan ya. Nah, apakah ada program atau pilar yang mewujudkan atau mendorong terwujudnya visi dari API? Ada. API ini mempunyai 6 pilar untuk membentuk sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional kita. Yang pertama, menciptakan struktur perbankan yang sehat. Nah, hal ini dibentuk karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun pertumbuhan ekonomi di negara kita yang akan berpelukan secara berkesinambungan. Nah, yang kedua ada sistem pengaturan yang efektif. Nah, sistem pengaturan yang efektif ini digunakan untuk menunjang sistem perbankan kita menuju sistem perbankan internasional. Yang ketiga ada sistem pengawasan yang independen dan efektif. Nah, sistem pengawasan ini akan mengawasi kinerja atau sistem perbankan Indonesia supaya kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi global perbankan ya. Yang ketiga ada industri perbankan yang kuat. Nah, ini untuk menciptakan kondisi intern perbankan yang kuat gitu loh. Jadi ini juga penting gitu. Ada infrastruktur pendukung yang mencukupi. Hal ini diperlukan supaya perbankan kita mempunyai infrastruktur pembangunan yang sangat bagus gitu. Yang ketiga ada perlindungan nasabah. Yang keenam ya, terakhir ada perlindungan nasabah. Mohon maaf soalnya agak gugup ya.
Nah, ada beberapa tantangan ke depan API. Yang pertama, kapasitas pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Jadi, untuk membentuk pertumbuhan ekonomi kita di negara, khususnya di bidang perbankan, itu perbankan harus mempunyai pertumbuhan kredit yang tinggi. Jika tidak akan dapat mencapai suatu yang ingin dicapainya itu. Kedua, struktur perbankan yang belum optimal. Nah, struktur perbankan yang belum optimal ini terkonsentrasi pada struktur yang menguasai cuma 75% sistem pembangunan perbankan kita, seperti aset perbankan ya. Ketiga, ada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankannya yang dinilai oleh masyarakat masih kurang. Hal ini juga mempengaruhi ya, atau menjadi tantangan. Karena masyarakat itu juga suatu hal penting dalam adanya perbankan di Indonesia. Yang ketiga, ada pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Nah, pengawasan bank ini perlu ditingkatkan karena adanya prinsip yang belum diterapkan secara baik oleh perbankan kita, gitu. Supaya ya di kedepannya kan kita mempunyai banyak tantangan seperti iptek yang semakin maju, jadi itu pengawasan harus ketat gitu ya. Yang kelima, ada kapabilitas perbankan yang masih lemah. Hal ini ditandai dengan corporate government dan core banking skill yang menurun dan menyebabkan kapabilitas perbankan nasional yang masih lemah ya, menjadikan menurun gitu. Nah, meski kapabilitas bank kita tinggi, tapi hal itu tetap di bawah best practice. Yang keenam ya, profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable. Hal ini disebabkan karena adanya struktur aktiva perbankan yang belum produktif, atau produktif perbankan kita tuh masih lemah gitu. Dan margin yang diperoleh itu mengecil atau suku bunganya menurun. Yang kedua itu dipengaruhi oleh pendapatan dan aktivitas perbankan yang bersifat fluktuatif. Nah, ketujuh, ada perlindungan nasabah yang masih perlu ditingkatkan ya. Menciptakan standar yang belum membentuk mekanisme. Hal ini perlu banget gitu. Jadi hal ini juga merupakan tantangan gitu. Karena nasabah itu juga mempunyai hak untuk menerima suatu fasilitas mekanisme yang memadai. Kenapa ada perkembangan ilmu teknologi informasi yang semakin maju. Hal ini juga menjadi tantangan. Kenapa? Karena ini akan menciptakan persaingan yang ketat gitu. Bagaimana perbankan kita menghadapi persaingan tersebut gitu. Jadi perkembangan teknologi informasi ini juga sangat mempengaruhi ya. Nah, ini program kegiatan API. Nah, ada beberapa program kegiatan API ya. Yang pertama yaitu program penguatan struktur perbankan nasional. Nah, program penguatan struktur ini dapat tercipta atau dapat dilaksanakan dan terwujud dengan satu, menambah modal melalui shareholders atau melalui investor. Kedua, merger dengan bank lain supaya perbankan itu mencapai permodalan yang minimum gitu. Yang ketiga, ada penerbitan saham ke pasar modal. Yang keempat adalah penerbitan subordinate loan. Nah, yang kedua, program kegiatannya yaitu program peningkatan kualitas pengaturan bank. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan perbankan supaya memenuhi standar pengaturannya atau memenuhi standar perbankan internasional gitu. Yang keempat, ada yang ketiga ada program peningkatan fungsi pengawasan. Nah, program ini untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan supaya perbankan di Indonesia ini tidak mengabaikan
prinsip-prinsipnya sudah berlaku. Nah, yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Nah, program ini itu untuk mengembangkan struktur. Nah, struktur seperti peningkatan kredit domestik supaya nanti kita mempunyai satu keunggulan gitu loh dalam pengembangan infrastrukturnya, supaya kita dapat mencapai yang ada di pilar nomor 1 gitu. Yang keenam ada peningkatan perlindungan nasabah. Nah, hal ini itu memberdayakan nasabah melalui standar penyusunan mekanismenya yang berupa ada aplikasi pengaduan nasabah atau apa, supaya kita tuh tahu bagaimana sih kita harus melakukan perlindungan nasabah dengan benar dengan adanya feedback dari nasabah. Nah, selanjutnya, ada tahap-tahap API. Nah, tahap-tahapan API ini ada 1. Program penguatan struktur perbankan Indonesia. Struktur perbankan Indonesia, ini adalah program yang kegiatannya berada di pilar 1 gitu, yaitu penguatan struktur perbankan Indonesia. Yang pertama itu ada pemerkuatan modal bank. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2010 kemarin ya. Yang kedua, dengan mempertahankan persyaratan modal sejumlah 3 triliun untuk pendirian bank baru dengan 1 Januari 2011. Nah, berarti hal ini ada persyaratan modalnya. Itu untuk pendirian bank sampai dengan 1 Januari 2011 ya. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 sampai 2010 juga. Nah, yang kedua ada memperkuat daya saing BPR. Yang pertama itu meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR yang dilakukan pada tahun 2004. Yang kedua, mempermudah pembukaan kantor cabang BPR. Nah, hal ini dilakukan pada tahun 2004 juga. Nah, yang ketiga, memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR. Nah, pembentukan fasilitas jasa ini dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Nah, yang ketiga, itu meningkatkan akses kredit. Perlu ini ya, soalnya kan untuk penguatan struktur perbankan Indonesia kan, yang kalau kreditnya tidak tinggi itu tidak bisa gitu. Nah, itu ada 1, memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit gitu, yang dilaksanakan pada 2004 sampai 2006. Nah, yang kedua ada mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu yang dilakukan pada 2004 dan sampai 2006 juga. Nah, ini ada kegiatan pilar kedua dalam tahap HPI ya, yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankannya. Bagaimana sih peningkatan kualitas pengaturannya itu? Yang pertama itu memformatkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan. Nah, dalam merealisasikan hal ini, itu 1, melibatkan pihak ketiga dalam setiap pembuat kebijakan perbankan yang dilakukan pada 2004. Yang kedua, membentuk panel ahli perbankan. Nah, yang dilaksanakan 2004 juga. Yang ketiga, memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat. Hal ini dilaksanakan pada 2004 sampai 2005. Nah, yang kedua, dalam peningkatan kualitas pengaturan perbankan ini, kegiatannya yaitu implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision. Itu dilakukan pada 2004 sampai 2013 kemarin ya. Sebenarnya masih baru ini.
Nah, ini ada program peningkatan fungsi pengawasan yang terkandung dalam pilar ketiga. Nah, untuk mewujudkannya ada beberapa kegiatan, yaitu menformatkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan, melakukan konsolidasi sektor perbankan Indonesia, dan meningkatkan kompetisi pemeriksaan bank dan lainnya ya. Yang pertama, menformatkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga dalam sistem pembuatan kebijakan perbankan yang dilakukan pada 2004. Nah, yang kedua membentuk panel ahli perbankan yang dilakukan pada 2004. Yang ketiga memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat. Ini penting ya, soalnya harus diriset dulu. Nah, hal ini dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Yang kedua yaitu melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia. Hal ini mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Nah, yang kedua mereorganisasi sektor perbankan Indonesia juga dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005 juga. Yang ketiga membentuk tim enforcement yang dilakukan 2004 sampai 2005 juga. Yang keempat ada membentuk tim khusus pemeriksaan spesialisasi ya, yang juga dilaksanakan pada 2004 sampai 2005. Nah, poin ketiga yaitu meningkatkan kompetensi pemeriksaan bank. Harus diperiksa ya banknya, iya tentu. Nah, hal ini dilakukan dengan melakukan sertifikasi pemeriksaan bank ya, yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Nah, ada melakukan attachment pemeriksaan di lembaga pengawasan internasional juga yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Nah, ini lanjutannya. Yang keempat yaitu mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko. Nah, perlu ya. Yang dilakukan yaitu mendesain risk-based model untuk pengawasannya. Ya, yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Yang kelima, meningkatkan efektivitas enforcement. Ini dilakukan untuk menyempurnakan proses investasi kejahatan perbankan. Seperti ada transaksi bayangan yang baru-baru ini ya, yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Nah, yang kedua, meningkatkan transparansi pengawasan dan enforcement yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Yang ketiga, membentuk intern ombudsman untuk permasalahan pengawasan yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Yang keempat, ada meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawasan bank yang dilakukan pada 2004. Nah, ini ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan yang terkandung dalam pilar keempat. Ya. Ini dalam pilar keempat ini ada tentang meningkatkan good corporate governance, ada yang meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, ada juga yang meningkatkan kemampuan risiko perbankan dan lainnya. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan good corporate governance. Nah, yang dilakukan yaitu satu, menetapkan standar minimum untuk GCG yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Yang kedua, ada mendorong bank untuk go public yang dilakukan pada 2004 sampai 2005 juga. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan. Nah, ini dilakukan dengan mempersyaratkan sertifikasi manajer risikonya yang dilakukan pada 2005. Yang ketiga, peningkatan kemampuan operasional bank. Ini dilakukan dengan mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasionalnya guna menekan biaya gitu. Yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Nah, yang kedua ada memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank. Ini dilakukan pada 2004 sampai 2005. Nah, ini ada pilar kelima ya. Pilar kelima ini
ada mengembangkan kredit bureau dan mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkatan kredit 2 dan rating agency. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan kredit bureau, yaitu melakukan inisiatif pembentukan kredit bureau tahun 2004 sampai 2005. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkat kredit to rating agency, itu mempersyaratkan rating bagi obligasi yang ditetapkan oleh bank. Hal ini dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Nah, ini ada pilar terakhir ya, yaitu pilar ke-6, yaitu peningkatan perlindungan nasabah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkannya yaitu dengan menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi independen, menyusun transparansi produk informasi. Keempat, mempromosikan edukasi untuk konsumen. Nah, yang pertama, untuk menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah ini ditetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen yang dilaksanakan pada 2004 sampai 2005. Yang kedua, ada membentuk lembaga mediasi independen. Nah, hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan yang dilakukan pada tahun 2004 sampai 2005. Nah, yang ketiga, ada menyusun transparansi informasi produk. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank yang dilakukan pada 2004 sampai 2005. Yang keempat, ada mempromosikan edukasi untuk konsumen ya. Hal ini bertujuan untuk mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansialnya, yaitu yang dilakukan pada tahun 2004 gitu. Ya, terima kasih ya guys udah tetap stay di sini, dan semoga kalian tetap sehat, selalu menjaga kesehatan mental juga, dan selalu happy karena kewarasan itu lebih penting ya. Oke, selamat tinggal. Bye-bye.